Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Saya percaya apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik, amin. Amin. This is the time, ini waktunya kita untuk datang. Banyak kita melihat renungan-renungan tentang corona ini, tapi yang pasti yang saya imani adalah inilah saatnya kita lebih dekat pada Tuhan. Kita semua seorang pemuka agama mengatakan gini, kumpulan-kumpulan daripada jemaah yang datang ke rumah Tuhan sekarang sudah tidak ada. Pesta ria, hura-hura dalam keagamaan sudah tidak ada. Itulah waktu kita sendiri bersama Tuhan, mencari apa keinginan hatinya. Dan sekarang waktunya kita datang. Siapkan setiap hati kita semuanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di malam hari ini, karena di dalam Engkau tidak ada yang kebetulan. Kami datang di bawah kaki-Mu, kami percaya Engkau selalu menyertai kami dan beserta kami. Tuhan, memang benar keadaan di kali ini sungguh tidak ada yang baik, sungguh tidak ada yang enak. Tapi kami selalu percaya bahwa rancangan yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami pastilah sempurna lewat apapun juga. Maka dari itu juga Tuhan, biarlah hati kami boleh setia dan taat dan percaya sepenuhnya dan mencari Engkau. Apa yang ingin Kau lakukan pada setiap hidup kami. Mari Bapa, kami rindu mencari perkenanan Tuhan. Dan biarlah malam ini kami mendapat jawabannya lewat ibadah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur akan itu semuanya. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau baik Tuhan. Nyawa pun Kau berikan. Apalagi semuanya untuk hidup kami. Haleluya. Oh.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh mulia Kau. Tak terselami, tak terpikirkan sungguh ya Tuhan, Kau selamatkanku, Yesus. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh mulia Kau Tuhan. pengorbananmu bagiku, Yes, yes, yes. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang
merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang bersyukur Tuhan, bersyukur. Ku bersyukur Kepada sumber pengharapanku, pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sesuai. Semua bangkit berdiri, kita datang kepada Dia lebih lagi. Jiwaku merindukanmu. Kami percaya Kau Allah kami yang hidup. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, Allahku, ya Allah yang bersyukur padamu. ku bersyukur kepadamu, pengharapanku, Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. ku bersyukur kepadamu, sembah pengharapanku, Penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. dengan iman kita katakan, ini syukur kami Tuhan. Apapun yang terjadi kami selalu bersyukur, karena Kaulah pengharapan kami, pengharapanku. Ya Allah, tiada yang ku bersyukur selalu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, Sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Katakan penolongku hanya Kau, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. With your face in this world, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Amin.
Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Sama seperti Daud ketika dia telah diurapi oleh Samuel, tetapi dia mengalami perjalanan. Ketika dia mengalahkan Goliat, mestinya dia bisa bangga dengan apa yang dia buat. Tetapi dia selalu haus akan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar dari Daud yang mestinya menjadi raja, tetapi mengalami berbagai banyak proses, terbuang, ingin dibunuh, bahkan ingin dienyahkan dari bumi. Tetapi Engkau Allah yang menyertai dia, Allah yang melindungi dia. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu. Dan kami mau belajar merenungkan, berkati hambamu yang kecil ini, sembunyikan jauh di belakang salib yang maha mulia, yang agung itu. Sehingga sekali lagi hanya Tuhan yang berbicara langsung pribadi lepas pribadi, bagi setiap kami yang ada di gedung maupun yang ada di rumah. Dan sesi ibadah tengah minggu ini, hanya namamu diagungkan semampu kami belajar dari seorang raja yang mengalami proses. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap dan melakukan firman, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan saudaraku sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, tanpa panjang lebar mari kita buka firman Tuhan. Perjalanan dari seorang yang mestinya sudah diurapi oleh Samuel, tetapi dia mengalami proses panjang. Jadi jangan lupa saudaraku, mungkin saudara sudah dipilih menjadi manajer, tetapi karena COVID, saudara ditunda. Wah, ya kan? Mungkin saudara mau diangkat jadi kepala, tahu-tahu karena COVID ditunda udah setahun lebih. Jangan lupa Daud pun mengalaminya. Mari kita buka Mazmur 63 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ya, saya ulangi sekali lagi, Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saudara yang ada di gedung maupun yang di rumah, saya persilakan sama-sama berdiri dan kita mulai pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau jika aku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Biarlah gigiku mengatakan Engkau. Haleluya. Saudaraku silakan duduk. Berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, haleluya. Saudaraku saya kasih tahu dulu saudaraku latar belakangnya. Mengapa Mazmur 63 itu ada? Jadi ketika Daud sudah diurapi oleh Samuel dan dia memang sudah dipilih menjadi raja menggantikan Saul, jangan lupa hampir berkali-kali Saul ingin menancapkan Daud ke tembok dengan tombak. Dan tombaknya saya udah lihat, tombaknya itu besar saudaraku. Jadi diameternya tuh kalau saudara tahu stick biliar. Nah kayak gitulah besar itunya tombaknya. Dan Daud waktu pernah, kalau saudara pernah membaca pasti saudara, itu waktu Daud lagi main kecapi, waktu Saul dihinggapi roh jahat. Waktu itu Saul ingin langsung menancapkan Daud, dan Daud terhindar. Dan jangan lupa waktu perjalanan dengan Yonatan, waktu Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, itu pun kalau tidak dikasih tahu Yonatan, Tuhan tidak maksud saya, Yonatan tidak dipakai oleh Tuhan, Daud pun bisa mati karena Salomo seperti kata merayu, anakku. Jadi ketika Daud sudah diurapi menjadi raja, tidak langsung serta-merta menjadi raja. Dia mengalami proses. Dan kalau saudara buka 1 Samuel pasal 23, seperti pembacaan Alkitab kita, itu bagaimana Daud itu ketika dia bertanya kepada Tuhan, dan ayat yang ketiga katakan mulai orang yang mengikuti tidak sekitar 600 orang itu bertanya, kamu yakin Daud? Di sini aja kita sengsara, masa kita pergi ke Filistin? Dia bilang gitu. Daud kembali lagi, apa yang dikatakan Daud? Daud pergi lagi ke Tuhan. Dia nggak langsung percaya dengan omongan itu. Kalau dia untuk menyenangkan manusia, dia bisa langsung pergi. Tetapi dia kembali menguatkan keyakinannya dan dia bertanya lagi kepada Tuhan. Kalau saudara baca 1 Samuel 23 itu, latar belakang ini. Oleh sebab itu saudaraku, saya ingin saudaraku memahami dulu latar belakang ini supaya saudara tahu. Jadi apa yang kita alami hari ini, Daud pun mengalaminya saudaraku.
Ya, ini saya enggak di depannya apa? Oke ya, di sini pembacaan aja ya. Pendahuluannya, Daud ketika ia di padang gurun Yehuda berada dalam situasi yang kurang mengenakan, bahkan dalam keadaan putus asa. Dan hari ini pun apa yang Daud alami, dialami juga oleh saudara dan kita. Kita mungkin putus asa. Dan pertanyaan yang selalu diajukan ke orang itu kepada hamba Tuhan adalah, sampai kapan COVID ini? Pertanyaan itu terus. Dan kalau pertanyaan itu 3 kali saya cuma bilang, hanya Tuhan yang tahu. Kalau sekali mungkin saya bilang, mari kuatkan iman, percayalah. Yang kedua kita bilang lagi, kuatkan iman, percaya dan sabarlah, tambah sedikit. Tapi pertanyaan ketiga saya bilang, hanya Tuhan yang tahu. Karena lelah juga tanya begitu kan. Jadi bukan hanya saudara yang kerja yang mengalami, pendeta pun mengalami. Ini jam 3 nanti, ya jam 3, nanti di minggu yang lalu itu, saya ikut Zoom. Ini jangan sampai salah nih kan. Iya kan. Salah penting banget ini. Kalau sampai salah saya pusing juga nih. Ya cuman saya di gedung dan teman-teman yang tahu. Pokoknya saudara yang rumah, nyatakanlah kuasa Tuhan aja ya. Yang kedua, saudaraku, mungkin saat ini kita berada dalam kesulitan itu. Kita udah dipromosikan naik jabatan. Kita udah diajang-ajang mau jadi manajer. Tetapi karena COVID, tertunda. Dan kita seperti kecewa. Kok seolah-olah kayak ada dosa kita yang besar. Padahal enggak. Belum tentu sesuatu yang ditunda itu karena dosa, bukan. Tetapi mungkin memang waktunya belum pas. Seperti Daud, kalau kita mau bilang apa dosa Daud? Tidak ada dosa Daud waktu dia ingin menjadi raja. Dan tahu kan perkataannya, Saul mengalahkan beribu-ribu. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Sakit hati, coba banyak Pak Re gitu ya. Pak Re melatih 2 orang, Pak Eko melatih 2.000 orang. Jauh banget. Pasti rasa itu normal. Tetapi tidak untuk orang yang diurapi. Makanya Daud waktu punya kesempatan, waktu dia ambil buyung dan dia ambil kainnya itu, Abner katanya, Abner. Bagi panglima yang jaga begitu. Iya. Itu kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul itu ada. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia katakan, tidak baik untuk membunuh orang yang sudah diurapi. Dari situlah Tuhan jatuh cinta sama Daud. Cinta banget Tuhan sama Daud. Jangan lupa perjalanan Daud adalah, dia tidak diperhitungkan untuk menjadi tentara pertama. Tetapi dia yang mengalahkan Goliat. Dia tidak diperhitungkan. Dan mungkin kita adalah orang yang tidak diperhitungkan untuk saat-saat ini. Tetapi jangan lupa, suatu hari orang akan mengerti bahwa setiap orang yang melekat kepada Tuhan, dia akan menjadi bagian yang terbesar. Oleh sebab itu bagian yang ketiga juga dikatakan, saudaraku, kita hidup di hari ini yang penuh dengan tekanan. Anak SD disuruh mesti ranking 1. Begitu kerja mesti kerja yang bagus. Udah begitu menikah cari cowok yang ganteng, jangan sampai pentlok, tangannya nggak ada. Ya kan biasanya gitu orang tua, cari yang bobot, bebet, bibit ya, bibit, bobot, bebet. 3B, botang. Ya enggak gitu ya. Enggak, maksudnya kita juga kerja dapat tekanan. Dalam dunia kerja kita bersaing dengan yang lain. Kita secara jujur hidup ini banyak tekanan. Jauh sebelum COVID hidup kita sudah ada tekanan. Gitu ya, jangan lupa. Yang keempat, pendahuluannya saudaraku, di tengah tekanan seperti itu ada satu hal yang dapat menentukan jalan hidup kita itu, prioritas kita. Itu yang menentukan seseorang yang berhasil. Karena Daud tahu yang prioritas. Oleh sebab itu, prioritas kita menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Sebab prioritas bicara tentang waktu. Sebab kesempatan itu waktu, kalau nggak ada waktu nggak ada kesempatan. Jadi prioritas ini penting. Mengapa saya menekankan pada waktu? Karena Daud itu waktu membunuh ada. Waktu menjadi raja itu ada. Waktu dia diberi kemenangan ada waktunya. Oleh sebab itu perlu prioritas. Dan saya bilang itu prioritas adalah waktu. Oleh sebab itu sekali pertanyaan saya. Prioritas kita menentukan bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Oleh sebab itu pertanyaan yang menarik. Dengan siapa kita menghabiskan waktu kita? Itu pasti. Betul.
Pasti dengan Tuhan. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa kita telah menghabiskan waktu dengan Tuhan? Ini yang pertama. Kita buka Mazmur 63 ayat 2. Siapa yang pegang mic? Pak Eko, tolong Pak Eko. Mazmur 63 ayat 2. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 2, brother. Oke. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Yang atasnya, ya Allah, engkaulah Allahku, aku Ya. mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Waktu dia mengalami pergumulan itu, saudaraku, dia tidak bicara kepada ayahnya yang namanya Isai. Dia nggak minta tolong sama abang-abangnya yang abang-abangnya itu orang-orang hebat, badannya tegap-tegap. Waktu Samuel lihat kan, tegap nih abangnya yang pertama. Kata Tuhan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Jadi ya kalau agak nggak terang ya, nggak apa-apa. Jadi belum tentu yang dilihat manusia, dilihat Tuhan. Jadi warna kulit itu bukan bagian kita terkenal apa nggak terkenal. Iya. Olahragawan, musisi, kalau dia bilang pemain musik, kalau dia bilang nge-black man, itu udah kita bilang, tingkat tinggi. Kalau main gitarnya udah gospel katanya, ya. Tapi nggak apa-apa. Sabar aja ya. Soalnya mic-nya lagi belajar nih mic-nya juga. Jadi saudaraku perlu merindukan kata ya Allahku menunjukkan kepribadiannya, kedekatannya kepada Tuhan. Sebab jika seseorang memanggil nama itu berarti dia kenal banget siapa orang itu. Kalimatnya jelas banget. Ada dua kata pribadi. Ya Allahku, engkaulah Allahku. Dahsyat ya. Ya, ayat yang kedua ya. Itu berarti menunjukkan bahwa, saudaraku, itu menunjukkan bahwa ada panggilan pribadi, hubungan pribadi antara Tuhan dengan Daud karena pengalamannya waktu mengalahkan beruang, waktu pengalamannya mengalahkan Goliat, waktu pengalamannya untuk membunuh Saul, dia ngalamin semua kesempatan itu. Tetapi karena hubungannya dia dengan sang kasih itu, karena Allah adalah kasih, yang lebih menonjol adalah mengasihi daripada sekedar menendam. Itu yang namanya pengenalan pribadi sesungguhnya karakteristik Allah. Dan sebab itu kerinduan itu dimulai dengan sebuah hubungan pribadi, tetapi juga ada keintiman. Apa itu keintiman? Ada sebuah keintiman, intimacy, di mana kita bisa bisa mengasakan Tuhan, bisa mengalami Tuhan, bisa menceritakan Tuhan. Itu namanya intim. Kita bisa menyembah Dia ketika kita dibilang, ya Tuhan, kita bisa mengimajinasikan bahwa Tuhan itu ada, dan kita bisa merasakan itu Tuhan itu ada. Itu namanya intimacy. Kalau saya waktu telepon istri saya, walaupun tanpa video call gitu, kalau saya dengar suara saya bisa membayangkan istri saya di depan saya. Itu yang namanya intim. Tetapi orang ketika dia bertelepon, ketika kita nggak kenal, kita nggak bisa bayangin dia ada di mana. Tetapi jika dia orang yang dekat dengan kita, dia berasa. Waktu dia ngomong bohong aja kita tahu. Waktu dia ngomong serius kita tahu. Waktu dia ngomong dengan romantis kita tahu. Rasanya nggak bisa dibohongin. Itu yang namanya intim. Seperti suami istri. Jadi kalau yang belum suami istri belum paham ya. Ya jadi gitu ya. Belum tahu, pasti belum tahu betul lah. Tapi suami istri itu udah tahu. Kalau suaminya mau minta makan. Seperti Pak Eko biasanya Bu Eva udah ambilin. Karena mungkin matanya gak bisa begitu lihat lagi. Jadi ya minta. Atau memang gitu karena tugas. Jadi nanti ya istri-istri contoh kami ya. Itu ya saya, ibu udah siapin. Kalau saya mau minum ibu udah siapin air hangat. Udah paham itu. Lama-lama kalau Putri tinggal sama saya. Kalau anak saya dia pasti paham. Bapak Cakra udah gitu. Karena tuh sering tinggal. Coba kalau Ivan belum gak paham dia. Ivan belum paham. Baru karena. Sampai saya kadang-kadang nyindir-nyindir Pak Eko. Ivan, ya gitu ya. Ruben udah paham. Ruben kalau saya udah diem, Ruben tahu tuh. Langsung, dia langsung buru-buru buat sesuatu ini ada yang salah dengan gue nih. Ruben tahu tuh. Dia kalau saya udah diem tuh, Ruben tahu banget tuh. Wah ada yang salah nih. Dia langsung pura-pura bersihin nanti. Pagi-pagi. Set. Enggak.
Sorry Ben. Nggak tapi. Karena Ruben paling lama, paling tahu kalau saya udah diem. Saya udah bilang kalau udah bangun siang semua udah saya bilang nih. Wah jangan sampai Pak Cakra datangnya lebih duluan turun ke bawah. Pasti mukanya sepet. Nah itu yang namanya hubungan yang saking dekatnya. Jadi Ruben bisa rasain. Jadi Putri bisa tahu apa yang dia saya rasain di hati saya. Itu namanya intim. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ada perasaan berdosa sama Tuhan, kita tuh kayak takut sama Tuhan. Terus kita kayak anak kecil, kayak ngeraung gitu. Tuhan, iya aku salah, aku tahu Tuhan, aku salah. Kita bisa seperti anak kecil, saya pendeta aja bisa merasa seperti anak kecil kalau saya udah salah nih. Saya ada pikiran-pikiran yang gak benar, saya bilang Tuhan, ya aku tahu, kau tahu apa pikiranku, pasti Tuhan tahu. Dan aku minta maaf untuk pikiran itu. Dan yang paling menarik saudaraku, kalau saudara biasa tinggal di padang gurun, sebab karena orang Indonesia susah nih, ngomong oasis itu, oase di padang gurun ya, kita pasti susah karena kita gak pernah tinggal di Ambon. Kalau orang saya pernah ke Nusa Tenggara, saya pernah ke Sumba, saya tahu itu yang namanya tandus. Benar-benar tandus Pak Eko. Itu kambingnya dan kuda kan soal sana kuda ya, kuda sama kerbau. Kurus kerontang barang tuh. Iya, perutnya itu seperti kalau kita belah itu cuman air pun enggak ada, cuman tis gitu mungkin kalau gitu ya. Jadi bagaimana membutuhkan air itu kalau saudara tuh berolahraga, mungkin kalau Niko tahu tuh, olahraga main basket, 1 jam 2 jam, itu begitu minum, begitulah ini kita nikmatin. Ya, jangan lupa Theory Smith, itu soalnya saya yang beli pisang goreng sama guru saya, kalau saudara ingat. Jadi saya ingat banget di Theory Smith itu, ya, tingkat kenikmatannya itu tingkat yang pertama. Berikutnya tuh kenikmatannya berkurang. Theory Smith itu, saya SMP itu. Karena saya sudah beli pisang goreng 20.000, satu 20.000 banyak banget pisang goreng. Makan Cakra, makan pertama, teman-teman pada ketawa. Makan kedua masih mantap. Makan ketiga udah gak enak, mata udah jelenang. Makan keempat udah, kelima udah kekenyangan. Makan keenam, boleh dibungkus gak Bu? Ya gitu ya. Tetapi orang yang tinggal di padang gurun akan tahu betul artinya setetes air. Begitu juga dengan kita. Bagi kita yang benar-benar ditinggalkan orang lain, betapa pentingnya ada orang untuk kita bicara. Tanyalah soalnya bagaimana rasanya ngomong gak ada orang. Benar, makanya ini lagi belajar nih. Untungnya ada teman-teman nih di gedung nih. Kalau enggak saya mungkin seperti air di tengah padang gurun. Ya, jadi jika saudara merindukan Tuhan, rasakan bahwa saudara benar-benar butuh dia, benar-benar rindu dia, dan Tuhan itu dapat merasakan. Dan kalau benar-benar saudara dalam suatu yang kering banget, saudara udah nyembah, udah gak berasa Tuhan, nyanyi rohani udah gak pernah, tiap hari main game, tiap hari pokoknya YouTube, pas satu hari, ketika saudara dengar lagu rohani dan itu menyentuh hati, saudara akan bilang nangis. Ini yang aku rindu Tuhan. Kita akan cuma ngomong gitu. Tuhan aku rindu banget kayak gini, gak pernah lagi aku lakuin. Itu yang namanya kerinduan. Yang kedua, coba kita buka Mazmur 63 saudaraku. Mazmur 63, siapa lagi yang pegang mic? Pak Hai pegang? Siapa yang pegang mic? Oh si Pia tolong Pia deh Pia. Baca deh. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku memandang kepadamu. Ini mengingatkan bahwa kita. Demikianlah aku memandang kepadamu. Ketika kita menjerit, ketika kita menangis, kita pandang orang yang memberikan harapan. Dan satu hal yang Daud tahu, bahwa dia dapat dipercaya. Oleh sebab itu kalimatnya jelas saudaraku. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu. Sambil melihat, percaya dia, ada kekuatanmu dan kemuliaanmu. Oleh sebab itu, mana ini? Sebab itu saudaraku, mengingat Tuhan dalam semua karyanya, yang sudah dan akan selalu ada dilakukannya, itu penting. Ingat ya, mengingat Tuhan dalam semua karyanya, yang sudah, sedang, dan akan berlangsung, itu sangat penting bagi kita. Bagi setiap orang yang menyadari waktu lalu Tuhan pelihara, sekarang Tuhan pelihara,
yang akan datang dua pelihara. Itu ciri-ciri orang percaya. Seperti seumpamanya kalau Kenat, dia belum, saya yakin nggak pernah tanya, Papa besok makan nggak? Saya yakin Kenat nggak pernah tanya itu. Sebab Pak Hai itu beli PC aja, PC itu beli berapa? 7 juta kalau nggak salah itu. Itu aja tinggal berapa Ben? 6 apa berapa tuh Ben? 6 juta. Itu Yohanes, aduh sabar Nes, memang belum deh kita ke sana deh. Karena mungkin kalau jadi anaknya Pak Ahai enak juga. Ya minta sama Tuhan lahir lagi Nes. Lahir begitu di keluarga Pak Ahai. Begitu Pak Ahai udah meninggal, jadi di mana? Sebab kalau kamu, ya kalau setiap orang mau lahir, saya lahir di keluarga siapa? Saya pasti pasti saya kembar sama Charles. Tapi bukan Charles temannya Yohanes, Pangeran Charles. Kalau orang Batak Charles. Iya kan? Oleh sebab itu percayalah bahwa kekuatan Tuhan masih ada, jangan lupa. Jangan lupa kekuatan Tuhan masih ada sampai hari ini. Yang pegang bumi itu, yang kenapa bumi gak jatuh ke bawah, kenapa matahari tetap ukurannya pas, itu karena Tuhan yang ukur. Dia punya ukuran pas matahari seberapa panjangnya ya. Berapa tahun cahaya, bayangkan tahun cahaya aja kita gak tahu berapa kilometer berapa tahun cahaya. Udah gak masuk kilometer, makanya nama tahun cahaya. Itu aja Tuhan bisa ukur, apalagi kita. Kekuatan Tuhan itu terlalu besar. Bagaimana saudara? Siapa yang ciptakan matahari sekarang? China? Enggak akan sehebat matahari yang dibuat Tuhan. Percaya. Karena mereka masih proses. Jangan lupa orang filsafat itu adalah percikan-percikan kebenaran. Bukan kebenaran sesungguhnya. Jangan lupa. Mereka hanya mengais-ngais kebenaran. Filsafat itu adalah mengais-ngais kebenaran. Arti tahu mengais-ngais? Mengais-ngais. Enggak semua kambil. Kebenaran itu mutlak utuh, tetapi filsafat itulah percikan-percikan aja. Cuman kaisan-kaisan kebenaran, bukan kebenaran mutlak. Yang kedua adalah penyertaan Tuhan, jangan lupa saudaraku. Ketika dia bilang kekuatan, berarti dia tuh pribadi ada yang menyertai dia. Yang akan melindungi dia. Makanya waktu Tuhan bilang, saudara baca nanti, 1 Samuel 23 ayat 3 itu, ketika dia tanya Tuhan, Tuhan bilang pergi, kamu akan mengalahkan. Maka pergilah Daud. Itu ciri orang yang haus akan Tuhan, jiwanya haus. Dia tahu betul bertanya kepada Tuhan kapan. Dan dia percaya akan jawaban Tuhan. Dia nggak bimbang sedikit pun. Tetapi juga jangan lupa saudara diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini tubuh yang paling mulia, yang paling sempurna. Sebab tubuh ini adalah seperti gambaran Tuhan katanya. Sebab jangan lupa Tuhan mengambil tubuh bukan tubuh binatang, tapi manusia. Waktu dia datang ke bumi. Karena tubuh yang paling sempurna tidak ada. Kalau saudara setuju saudara dari kerak ya nggak apa-apa. Saya nggak setuju teori itu. Masa Yohanes dari kerak, masa Lydia dari kerak, masa Ivan dari kerak, apalagi masa Niko dari kerak, nggak mungkin lah. Masa Pak Ahe dari kerak, mana maulah sewanyo. Lah iya beneran. Tubuh ini sangat mulia. Coba saudara. Kalau saudara mengagumi ada laki-laki ganteng begitu kan. Yohanes laki-laki ganteng. Oh, enggak pasti kalau laki-laki ganteng Yohanes. Biasa. Tetapi kalau cewek cantik lihat wanita ganteng dia. Oh, tetapi jangan sebaliknya. Nanti ketemu di mall, Ivan lagi digendang sama cowok ganteng. Wah kita ikat, langsung kita ikat dari atas itu. Lo mau tobat gak? Dari atas itu lantai 5 kan, kita tali ya. Kita cuma gini, mau tobat gak lo? Gue lepas nih kalau gak tobat. Kejam banget. Bisa begitu mikirnya ya. Tetapi jangan lupa ya, kepercayaan kita itu terhadap kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kemuliaan Tuhan. Saudara itu paling mulia. Tepuk tangan dulu dong. Masa saudara semulia, saudara enggak? Aduh. Yang terakhir, ini pertanyaan sulit juga dijawab. Karena saudara pasti bertanya, kasihnya lebih daripada kehidupan. Coba saudara baca ayat yang keempat. Silakan minta sekali lagi Pak Eko, karena yang pegang mic. Johannes pegang mic, Johannes Banes. Johannes. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Sekali lagi Nes, sekali lagi. Sebab
kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan membanggakan engkau. Yes, orang yang haus akan Tuhan adalah menyadari dia adalah pribadi, adalah orang yang ditumpahkan dengan kasih. Itu kalimatnya apa? Tahu Pak Eko dicintai se-Indonesia? Gimana rasanya? Dicintai se-Indonesia. Gimana rasanya? Waduh, Pak Eko pergi kemana aja? Pak Eko. Begitu, Irfan lewat. Ya, ini laki-laki ngapain lewat sih? Beda nggak? Ya kan? Datang kakak Yohanes semua. Kakak Yohanes, please minta nomor dong. Please, nomor apa? Buntut kah? Kode kah? Gitu. Bagaimana rasanya? Saudara, ini kalimatnya begitu memang. Dicintai pencipta manusia dari zaman ke zaman. Bayangkan saudara, udah tahu rasanya dicintai, dikasih. Karena kenapa? Hidup yang ada dimaksud situ adalah hidup yang diberikan Tuhan. Selama saudara hidup, saudara dicintai oleh Tuhan. Dan saya kasih tahu, cinta Tuhan gak pernah putus. 1 detik pun. Itu namanya kasih lebih daripada kehidupan. Sebab dari atributnya, dia punya konsekuensi. Karena dia kasih, walaupun manusia jahat, dia tetap mengasihi. Itu konsekuensi Tuhan. Walaupun manusia jahat, dia tetap mengasihi. Karena dia atributnya kasih. Gak ada yang kayak Tuhan. Gak ada yang kayak Tuhan. Itu kalimatnya. Betapa teologinya Daud itu dalam banget. Sebab dia tahu dia nyawanya terancam. Tetapi dia selalu luput. Dia selalu luput. Ketika dia menjadi pura-pura gila, dia luput. Ketika dia mau tombak, dia luput. Ketika melawan Goliat, dia tutup luput. Makanya dia kalimatnya apa? Kau datang dengan lembing dan bilang, aku datang dari nama Tuhan yang besar. Oleh sebab itu, apa yang lebih besar dari hidup yang dikasih? Enggak ada. Saudara boleh punya mobil, boleh punya apa pun, tapi engkau saudara enggak dikasih. Saudara seperti benda mati. Hanya benda mati yang tidak bisa merasakan kasih. Hanya benda mati yang tidak merasakan kasih. Benda untuk kita, hanya untuk memuaskan nafsu kita. Dia tidak bisa mengasihi kita. Jadi orang yang dikasih dalam semua hidup adalah orang yang benar-benar selalu dilindungi penyertanya bagi Tuhan. Saudaraku sekalian, berbahagialah kalau saudara dikasihi Tuhan. Sebab ada tidak manusia dikasihi Tuhan. Ketika dia memberontak, ketika dia tidak dipilih. Itu bagian dia, jangan tanya ke saya kenapa. Yang kedua, hiduplah penuh kebahagiaan sebab saudara adalah orang yang paling dicintai Tuhan. Itu ciri orang yang haus. Bagaimana seumpamanya saudara mempunyai seorang kekasih yang sangat mencintai kita. Kalau kita ketemu dia gimana kita kira? Alepi mardabu lope. Yang kalau ketika Pak He pulang rasanya. Kan saya yakin lah. Maksudnya sebagaimanapun perempuan. Begitu laki-laki ada dia pasti merasa aman. Sebab itu tugas laki-laki. Dia penjaga. Istri saya kalau saya udah pulang dia merasa aman. Kalau enggak dia telepon, aku takut katanya. Iya benar, sebab laki-laki itu memberikan rasa aman. Dan jangan lupa Tuhan juga memberikan aman kepada kita. Sebab perlindungannya, penyertaannya sempurna bagi kita. Berbahagialah. Berbahagialah. Itu tidak bisa dibayar dengan harta. Sebab kalau Tuhan kasih emas dan kau ditinggalkan, menjeritlah seumur hidup. Lebih baik dua-duanya dikasih emas dan dikasih Tuhan. Egois banget ya. Memang begitulah. Yang terbaik begitu. Saya juga kalau doa begitu. Tuhan jangan saya kasih miskin. Supaya aku tidak meninggalkan engkau. Jangan aku buat kaya. Supaya aku tidak mengkhianati engkau. Tapi buatlah. Cukupilah aku dengan apa yang kubutuhkan. Egois juga sebenarnya sih. Cukupilah. Kan menjadi kebutuhan bukan keinginan. Yang terakhir. Mulut kita memuji setelah merenungkan apa yang telah Tuhan perbuat di hidup kita. Orang yang jiwanya haus kepada Tuhan adalah menyadari
bahwa Tuhan yang berbuat banyak bagi kita nggak bisa buat apa-apa. Sebab kalau kita pun buat untuk Tuhan, bagi Tuhan nilainya kecil. Ada manusia-manusia lain yang lebih besar berkorban. Saya punya rekan, kami cerita-cerita dengan ibu dulu punya rekan. Dia pelayanan. Dan dia bisa kasih puluhan juta untuk pelayanan. Dia kasih puluhan juta untuk pelayanan. Dan hari ini saya tahu dia punya keluarga juga gak bagus-bagus banget. Perjuangannya untuk orang tuanya. Orang tuanya juga stres, berat, akut. Tetapi dia tidak pernah kendor untuk mengasihi Tuhan. Bukan cuma bagaimana melayani, tetapi kantongnya pun selalu keluar puluhan juta. Makanya hari ini masih tetap jadi teladan bagi saya. Yang terakhir saudaraku. Tolong baca, mari kita bangkit berdiri baca bersama-sama, saudaraku. Mari kita baca bersama-sama, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Kasih Tuhan terbukti lebih kuat daripada murka Tuhan di Taman Eden. Dan itu berlanjut ke salib dan sampai sekarang dan seterusnya. Sampai Tuhan akan menyambut kita pulang ke pelukan Tuhan pada saat kematian di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kami pribadi, Engkau tidak jahat sebab waktu manusia gagal di Taman Eden, kasih-Mu lebih besar daripada murka-Mu. Kau memberikan manusia penutup aib kami. Bahkan sampai ke salib, Kau menghapuskan dosa kami. Dan sampai hari ini, Kau tidak membuatkan kami yatim piatu. Sebab Engkau selalu bersama kami. Kasih-Mu melebihi daripada kekuatan kami. Kasih kami terbatas. Kasih-Mu tak terhingga. Sebab itu kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Dan oleh karena kasih itu, Tuhan kami yang panjang sabar itu, Engkau satu-satunya tempat perseruan kami. Dan hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang hamba doakan. Biarlah sendingkan telinga-Mu bagi kami Tuhan. Dengarlah jeritan hamba-Mu ini. Dan jawab sesuai kehendak Tuhan yang baik. Yang paling tahu yang terbaik bagi umat-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Ruben, untuk Putri, untuk Ivan. Jagai mereka. Bawa mereka pada titik di mana mereka menjadi lebih baik hidupnya. Kami berdoa untuk keluarga Pongko Pungsen yang terkena COVID. Dalam tahap pemulihan ada Stephen, ada Kenny, Bapa belas kasihan-Mu atas mereka. Berdoa untuk keluarga Ko Ayung, Cime berarti semua anak-anaknya Angel. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melawat mereka. Berdoa untuk keluarga Tri, Tuhan berkati Reka, berkati semua hidupnya. Tuhan Engkau yang pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihi mereka. Hamba berdoa untuk keluarga Pasam, Bunda, Yohana, Tabita yang di Semarang, Deo, Lydia. Tuhan berkati mereka semua juga. Berkati Pak Jimmy, Bu Lena. Terima kasih untuk mereka Tuhan. Julius dan Keisha. Kau melawat mereka. Ibu Vera di masa tuanya. Beri waktu kebahagiaan di usia lanjut mereka Tuhan. Sehingga Engkau menyertai. Ibu Asih, Engkau sertai ya Bapa. Apapun yang terjadi, Engkau yang mengasihi Bu Asih lebih dari apapun juga. Keluarga Pak Yanto, Bu Yani dan keluarga besarnya dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang melawat mereka. Keluarga Rey, Bu Rey, Pia, Tuhan tolong mereka semua. Orang tua dari Lala yang ada di Bandung, pernyataan-Mu untuk Om dan Tante. Terima kasih Bapak. Untuk Ferdi, belas kasihan-Mu melimpah atas dia. Kau mengasihi Tuhan Ferdi. Apapun yang dirancangkan untuk anak-Mu, beri yang terbaik Bapak. Keluarga Pak Bastin, Lausa Lili dan anak-anaknya. Keluarga Yosa dan seluruh
keluarganya. Tuhan berkati mereka. Bahwa mereka dekat terus kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Dan apapun, biarlah hidup mereka terus berpadanan dengan Engkau. Hamba berdoa untuk Pak Eko. Untuk Bu Eva, anak-anaknya Tuhan berkati. Gwen, Giselle, Gevlin. Tuhan tolong juga Tuhan untuk keluarga Freddy, Ibu Fani. Dan anak-anaknya Tuhan yang tolong. Kau akan pulihkan keluarga besarnya yang kemarin sempat kehilangan orang tua yang dikasihi. Kau yang mengasihi tante yang sudah pulih. Cece-nya juga Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga untuk keluarga Pak Oki, Pita, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih keluarga besarnya juga kami berdoa. Hamba berdoa untuk keluarga Deden. Terima kasih untuk keluarga Pak Deden, Ratna, dan anak ke dalam nama Tuhan Yesus belas kasihan murni. Begitu dengan keluarga Praniko. Engkau yang tolong mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa untuk Yohanes dan kawan-kawan Tuhan. Ada Martin, ada Charles Tuhan. Ada Ferry, ada Apollos Tuhan. Ada Marty, ada Maya. Kau yang lawat mereka semua. Kau mengasihi mereka semua Tuhan. Terima kasih. Berdoa untuk keluarga Ciani. Terima kasih Ciani udah pulih. Berkati juga Niko yang dalam tahap pemulihan. Dan Niki yang dalam keadaan baik, perlindungan-Mu nyata atas mereka. Berdoa untuk Mawar, berdoa untuk Emma, berdoa untuk Duho, berdoa untuk Putri, berdoa juga untuk Lisna Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk berdoa untuk Fitri. Berkat-Mu atas keluarga Mawar ini Tuhan. Di perantauan mereka Engkau yang melindungi. Hilmi, kami berdoa juga. Berkati keluarganya Engkau lawat Hilmi. Melalui Hilmi lah keluarganya akan bertemu dengan Tuhan. Berdoa untuk keluarga Pak Ahai. Asewanyo, Niko dan Kenat. Kau yang mengasihi hamba-Mu Tuhan dalam semua kegiatannya. Apapun yang menjadi pergumulan yang terberat dalam hidup, Kau yang turun campur tangan. Hamba berdoa untuk Pak Madi, Bu Rini dan Depan. Kau mengasihi mereka. Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang kami layani dengan segenap hati. Kami berdoa Tuhan, bersyukur untuk Ciani, berdoa untuk Pembungsen, berdoa untuk Niki, berdoa juga untuk Diana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau yang lawat mereka. Teringat hamba-Mu untuk Ica. Pulihkan dan sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Daniel, berkati Bang Asa, berkati Darno, berkati Paulus. Belas kasihan-Mu atas mereka melebihi apa yang mereka pikirkan. Sehingga tak pernah akan terlambat segala sesuatu yang Tuhan terbaik buat mereka. Anak-anak mereka Tuhan pelihara dan Tuhan jagai. Terima kasih Tuhan. Akhirnya hamba-Mu berdoa untuk bangsa negara kami. Kau berkati bangsa negara kami. PPKM yang ada, biarlah bukan jadi batu sandungan tapi malah berjalan keluar. Hamba percaya Engkau akan memberi nikmat bagi Pak Luhut. Memberi jalan keluar yang terbaik. Berdoa juga Tuhan untuk COVID, pelaksanaan vaksin, semua akan berjalan dengan baik. Sehingga 160 juta orang akan terlaksana divaksin. Sehingga kami bisa lepas masker ini Bapak. Sehingga kami bisa normal kembali. Tapi biarlah apa yang menjadi kebutuhan dana untuk pembelian vaksin, untuk dokter yang memaksin, apapun suster, Engkau yang akan cukupi, Engkau yang akan pilih orang-orang yang terbaik. Gereja-gereja Tuhan berkati. Dan hari ini kalau keluarga gereja dari Pak Teddy akan diorganisasikan, Tuhan berkati Pak Teddy. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Siloam secara khusus. Kami takkan pernah berhenti berharap. Takkan pernah berhenti percaya. Takkan pernah berhenti mendekat kepadamu. Sebab jantung hati Tuhan harus selalu ada di sini. Sebab hati dan perasaan Tuhan harus melekat. Kami kubur hati itu Tuhan. Biar dia tumbuh di tempat ini. Sehingga hati-hati yang mencintai Tuhan, hati-hati yang mau melayani Tuhan, lahir dari tempat ini. Terima kasih Bapak. Dengan berbagai pergumulan, pelayanan sekolah minggu, pelayanan pemuda, pelayanan umum, semua WBI, PBI, semua dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Itulah seru doa kami. Kami bersyukur untuk apa yang terjadi, tetapi biarlah gereja-Mu tidak pernah waktu kosong untuk melayani Tuhan. Tetaplah dikobarkan di sini api doa, pujian penyembahan,
bahkan lebih lagi untuk merenungkan dan menjadikan kami pelaku firman. Terima kasih Bapak. Akhirnya di penjung ini, saudaraku sekalian, mari kita bangkit berdiri, saudara yang di rumah maupun yang di gedung. Angkatlah kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan dari Allah Bapa, berkat dari anaknya yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus yang akan menguatkan, melindungi dan menjaga engkau, bahkan yang akan memberikan hikmat bagimu. Terimalah keseluruh berkat ini dan jadilah berkat dalam kehidupanmu sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat berdoa dan selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.